Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fatur Rahman. Saya berasal dari D3 saya berasal dari jurusan D3 Teknik Mesin Universitas Negeri Padang dengan nomor NIM 21072008. Baiklah, tujuan saya membuat video berikut ini untuk tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan apa saja masalah wawasan Nusantara yang terjadi di sekitarmu, yang terjadi di lingkunganmu. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari wawasan Nusantara. Sebenarnya ada beberapa pengertian wawasan Nusantara. Salah satunya pengertian wawasan Nusantara menurut garis besar haluan negara tahun 1998 yang menyebutkan jika wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian dalam dokumen ketetapan MPR pada tahun 1999 mengenai wawasan Nusantara berbunyi, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Baik, berikut yaitu tujuan wawasan Nusantara. Pertama, sebelum itu tujuan wawasan Nusantara ada dua, yaitu tujuan wawasan Nusantara keluar dan ke dalam. Apa itu keluar dan ke dalam? Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial serta kerjasama dengan sikap saling hormat menghormati. Dan juga tujuan wawasan Nusantara ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dalam berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa Indonesia yang terus-menerus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Dan berikut fungsi wawasan Nusantara. Terdapat 4 kategori dalam wawasan Nusantara, yaitu sebagai wawasan pembangunan. Ada beberapa unsur di dalamnya sebagai sosial politik, kesatuan politik, serta pertahanan keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang kedua, sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Serta wawasan pertahanan dan keamanan maksudnya fungsi sebagai pertahanan ini yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan maksudnya fungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional, yaitu mengarah pada pandangan geopolitik Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat dan terakhir, sebagai wawasan kewilayahan. Terakhir, sebagai wawasan kewilayahan Indonesia termasuk dalam pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Baiklah, kita berikut masuk ke dalam masalah wawasan Nusantara yang terjadi di lingkungan kita. Oke, baiklah. Masalah wawasan Nusantara yang terjadi di lingkungan kita yaitu pertama, tidak ikut gotong royong, tidak menjalin hubungan yang baik dengan anggota masyarakat, dan tidak menerapkan sikap toleransi, tidak hormat kepada orang yang tertua, berat tangan, dan kita harus jujur dan rendah hati dalam bermasyarakat. Dan hal yang saya sebutkan barusan itu kenapa menjadi masalah dalam wawasan maaf. Baik, saya ulangi kembali. Dari hal yang saya sebutkan tadi, mengapa itu menjadi masalah dalam wawasan Nusantara? Karena kita sebagai manusia harus bisa hidup saling bersosialisasi, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita harus saling membantu, saling mengayomi, dan juga
Uh, Baik, saya lanjut. Maka dari itu kita sebagai manusia harus tetap menjalin hubungan yang baik antara sesama kita dan sebagai dan juga manusia itu saling membutuhkan, dan kita harus memiliki sikap peduli yang tidak boleh egois dan mementingkan kepentingan bersama. Baiklah, itulah masalah wawasan Nusantara yang terjadi di lingkungan kita. Berikut saya ambil salah satu contoh wawasan Nusantara yang terjadi di lingkup nasional. Baik, saya lanjut ke masalah wawasan Nusantara yang terjadi di lingkupan nasional. Yang saya ambil ada dua, yaitu kasus sengketa budaya Indonesia versus Malaysia, yang yaitu sengketa budaya Indonesia. Mengapa kita mengangkat kasus ini? Karena salah satu sudah tidak asing lagi dengan sengketa yang berhubungan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Sengketa ini sudah berlangsung sejak lama, dari 1960, dan masih diperdebatkan hingga sekarang. Baik, yang kedua, masalah sengketa terpecahnya negara Timur Leste yang terlepas dari negara kesatuan Indonesia. Kita bahas Timur Leste yang sekarang disebut negara Timur, sama halnya mengenalnya luka lama yang sudah sejak lama hilang. Wilayah itu dulu yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia, namun setelah jejak pendapat Timor Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dalam jejak asal-usulnya, Timor Leste merupakan wilayah jajahan Portugis pada masa silam. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.